kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman atas kecenderungannya konsisten dengan kesepakatan kita sebelumnya. Itu kita hadir di tempat ini jam 9 dan kita menunda kegiatan kita di luar atau tidak menjadwalkan kegiatan kita di luar. Sebagaimana agenda kita ini hari adalah kita akan membahas asesmen. Yang pertama mungkin kita bahas adalah asesmen, nanti asesmen diagnostik. Setelah itu ada waktu kita sambung dengan formatif. Ya, kalau sumatif kan itu yang biasa, sudah biasa. Yang jarang dilakukan adalah kognitif dan formatif. Ini yang kita akan bahas mungkin terkait dengan bagaimana merencanakan, bagaimana implementasi dan bagaimana tindak lanjutnya. Itu yang penting kita bahas terkait tugas kita sebagai pengawas untuk membimbing guru yang ada atau teman-teman yang ada di sekolah. Teman-teman semuanya masing-masing nanti setiap selesai satu kegiatan kita ada tindak lanjut ya. Kita merencanakan apa lagi untuk pertemuan selanjutnya sehingga kita terstruktur. Nanti saya maunya ada semacam program semester kita bikin, nanti langsung jalan nanti. Kuangkat dulu sekali. Iya. Iya. Ya, nanti pokoknya setelah sebenarnya kita begini, kita fungsi kita tidak bisa lepas dari fungsi pembina dan membimbing, sehingga kita harus memperkuat kompetensi diri kita dan kompetensi bersama pengawas agar pendampingan kita di sekolah efektif, sehingga nantinya kita supaya terstruktur, kita punya kegiatan, nanti kita atur dengan sebaik-baiknya dalam program semester kita. Jadi kita membangun program semester per semester, kemudian program tahunan, kemudian dimasukkan dalam program pembimbingan kita di sekolah. Jadi setelah nanti kita seperti yang biasa ya, ada satu orang yang membantu, kita jadi masuk karena kita semua sebenarnya punya modal dasar. Ada semua kita tahu awal terkait dengan asesmen ini. Apalagi kita sudah pernah dilatihkan dalam program pengawas penggerak terkait asesmen ini. Kita juga sudah ya. Di PDB itu sudah harus kelihatan itu non kompetitifnya si siswa itu. Kan ada nanti kita lihat contoh-contoh pertanyaannya. Iya. Lanjut saja. Tambahan mungkin kalau di sekolah Binaka ada siswa atau KPTK yang mengalami gangguan psikologi atau sosial emosi, kebetulan ada anggota sementara menyelesaikan psikolognya di Makassar di rumah sakit tadi, itu bisa dia tangani. Jurusan psikologi? Iya. Ya, oke. Dia masih di Surabaya tapi mengambil ini di rumah sakit tadi. Oke sih. Iya. Iya. Jadi ada toh. Apa? Ya. Ini non kognitif bagian terakhir mengetahui gaya belajar, karakter serta nilai. Tadi pemateri mengatakan bahwa dilakukan pada awal-awal ya pada PBDB. Yang jadi persoalan di lapangan itu pada umumnya itu untuk minat dan bakat anak biasanya diberikan di kelas 9 dengan alasan guru BK-nya untuk mengetahui ini anak mau lanjut SMA atau SMK. Nah ini jadi berbeda teori dengan praktek di lapangan. Pada umumnya untuk bakat minat anak itu biasanya di kelas 9 seperti anak saya di kelas 9. Nanti kelas 9 baru dicari apakah ini anak cocok di SMA atau di SMK. Oke, saya jawab ya.
di awal-awal. Bakat itu minat, ada orang berbakat tapi tidak berminat. Sebaliknya juga ada orang berminat tidak berbakat. Nah nanti belum lagi kondisi orang tua itu, kadang orang tua lain juga anaknya keinginan seperti saya. Tidak mensupport. Iya, kenapa belum masih berbeda pilihan? Ada anaknya mau jadi olahragawan, orang tuanya mau jadinya dokter. Nah itu kan masih belum tahu. Fungsi sekolah nanti dengan adanya data begini menumbuh kembangkan sehingga nanti ada titik terangnya antara orang tua dengan si anak itu ke depannya. Kalau saya analisa Supaya perbaikan RPP-nya untuk pertemuan berikut. Apakah bisa begitu? Jadi Ya. SSP-nya bukan dilakukan di awal pembelajaran, tapi di akhir pembelajaran dalam bentuk kegiatan refleksi. Iya, bisa. Bisa? Iya. Jadi tetapi catatan-catatan itu kan ada di jurnal nanti saja. Itu nanti ke depan mau diperbaiki RPP, ya nanti jadi rujukan Pak. Tapi pendokumentasiannya harus segera dicatat di. Itulah berdasarkan hasil refleksi itu menjadikan ini sebagai hasil dari hasil diagnosisnya, kemudian ini kan digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki RPP-nya. Bagaimana Pak ini bagaimana? Kan begini, dibutuhkan juga improvisasinya guru. Tidak bisa kalau sudah tergantung kalau ada memang guru. Misalnya, Iya. misalnya guru mau Ya, melakukan seperti seperti itu. Pengalaman teman-teman sekolah penggerak. Ya. Ini sekolah penggerak kan sebenarnya pemerintah sebenarnya menginginkan semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Karena terbatas pada mencoba kurikulum pertanyaan. Sebenarnya pelaksanaannya menjadi sekolah penggerak. Menurut pengalaman saya menginginkan sekolah penggerak. Kan ini kan sekolah penggerak berjalan setelah PPDB, ya. Jadi ada beberapa sekolah penggerak bertanya bagaimana kami ini. Kan yang membuat modul aja kan sebagai pengganti RPP, Ya. karena membuat modul aja sementara kami kan tidak melaksanakan asesmen. Ya, sebelumnya modul dibuat Iya, modul dibuat sebelum ada asesmen. Nah, bagaimana? Nah, menurut para ahli dan pemerintah dan kemudian bahwa tidak ada masalah, Pak, itu bisa dilakukan pada KKI pembelajaran, boleh. Karena memang ini kurikulum muncul di pertengahan tahun pelajaran, bukan di awal. Makanya semua sekolah penggerak itu tidak pernah melakukan asesmen di awal PPDB, tidak pernah. Karena ini program sekolah penggerak ini berjalan di pertengahan. Sementara kalau kita mau lihat itu struktur pelaksanaannya ke sekolah penggerak Di awal dengan asesmen di awal pada PPDB. Ya. Tapi karena ini kurikulum muncul di pertengahan, terpaksa kita laksanakan boleh di saat pelaksanaan pembelajaran, boleh di akhir. di akhir pembelajaran. Berarti pernyataan di atas ini saya bukan paku mati ya, harus di awal Ya, bukan apa. Saya paham di sini satu. Bukan.